Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Summa'lam anna syahra Ramadan syahrun mubarakun alal muslimin. Segenap para asatizah, para tokoh masyarakat, para bapak, para saudara hadirin jamaah majlis taklim dan muzakarah Masjid Jami At-Taqwa, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu mendapatkan limpahan rahmat, maghfirah, ismah, inayah serta ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus tentunya yang sama-sama kita hormati Bapak Ustaz Amsar selaku Ketua Umum Masjid Jami At-Taqwa
dan segenap jajarannya. Begitu juga yang sama-sama kita hormati orang tua kita, Bapak Ustaz Haji Mursyid, Bapak Ustaz Haji Saidi, Bapak Ustaz Zaini Tabah, dan segenap yang lain-lainnya yang mohon maaf manakala saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, namun sudah barang tentu tidak sedikit pun bermaksud mengurangi rasa hormat, takzim dan mahabbah saya kepada para bapak, para saudara hadirin jamaah sekalian. Pertama, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini masih memberikan berbagai macam nikmatnya kepada kita sekalian. Sehingga alhamdulillah dengan nikmat-nikmat tersebut pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kemampuan sehingga bisa meringankan langkah kaki kita menuju Masjid Jami'at Taqwa dalam rangka kita mengikuti kegiatan rutinitas kita setiap Sabtu subuh. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita mohon kepada Allah dengan sebab kita hadir di majlis ilmu, Allah senantiasa memberikan yang terbaik buat kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah mudahkan segala urusan-urusan kita, baik urusan kita di dunia maupun di akhirat. Dan juga mudah-mudahan dengan sebab kita hadir di majlis ilmu, Allah jaga kita, Allah pelihara kita, keluarga kita, jamaah-jamaah kita dari berbagai macam fitnah fid din wad dunya wal akhirah, dan juga Allah lindungi kita dari berbagai macam penyakit. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan untuk baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kelak semoga kita akan mendapat syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Para bapak, para saudara hadirin, materi pada kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan apa yang terdapat di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah, buah karya daripada Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Kemudian beliau memberikan keterangan dengan redaksinya, Summa'lam, kemudian ketahuilah, anna syahra Ramadan, sesungguhnya bulan Ramadan, syahrun mubarakun, itu adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, alal muslimina, terhadap orang-orang Islam. Tambah kebaikannya, hidup kita penuh dengan keberkahan, sehingga kita dikasih umur penuh dengan nilai keberkahan, kebaikan. Itu begitu. Nah, itu bulan Ramadan dikenal dengan syahrun mubarak, ya, bulan yang penuh dengan nilai keberkahan. Wa fil yaumis sabi'a asyara minhu kanat waqata badri, dan pada tanggal 17 Ramadannya itu terjadi namanya perang Badar. Sabi'ah asyara itu 17. Ya, jadi pada tanggal 17 Ramadan itu terjadi perang Badar. Perang Badar itu perang yang istimewa, Bapak Saudara. Ya. Jadi perang Badar itu dikatakan perang yang paling dahsyat karena ini perang sebagai salah satu bentuk penentuan apakah orang Islam itu bisa benar-benar akan jaya, akan ya izzah kemuliaannya, atau memang ya akan jatuh. Makanya Nabi pada perang Badar itu berdoa, ya Allah, tolong pada perang ini kami kaum muslimin tolong dimenangkan. Kalau seandainya kami kalah, saya nggak tahu dah bagaimana. Nah itu, makanya perang Badar alhamdulillah pengorbanan begitu besar, tapi alhamdulillah bisa menang. Padahal kalau lihat ya perang Badar itu umat Islam cuma 313. Ya, jadi umat Islam itu jumlahnya cuma 313. Sementara orang-orang kafir itu di atas 1000 orang. Makanya turun ayat tuh, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Tuh, turun ayat begitu. Jadi berapa banyak kelompok yang minoritas, kelompok yang kecil, yang sedikit itu bisa mengalahkan kelompok yang besar.
biiznillah, dengan izin Allah. Itu begitu. Biasanya kalau kelompok minoritas itu dia ya yang kelihatan dianggap sepele, dianggap remeh, tapi karena jiwanya ya semangat, jihadnya semangat, akhirnya diberikan kekuatan sama Allah. Tuh, akhirnya bisa memenangkan. Ya, jadi yang 313 bisa mengalahkan yang 1000. Bahkan Abu Jahal pada perang Badar tersebut tewas, mati Bapak Saudara. Ya, tuh Abu Jahal. Jadi Masya Allah, makanya itu perang Badar satu perang yang sangat istimewa, kejadian yang sangat besar. Itu terjadi pada bulan Ramadan. Tanggalnya tanggal berapa? Tanggal 17. Jadi tanggal 17 Ramadan. Wa huwa yaumul furqani, dan ya tanggal 17 Ramadan itu pun di satu sisi disebut juga dengan yaumul furqan, hari di mana ada pembeda bainal haq wal batil. Nah, ini hak, ini batil, jelas tuh mana yang benar, mana yang batil, itu jelas. Dan itu terjadi pada tanggal 17 dengan terjadinya apa? Perang Badar, yaitu kebenaran melawan kebatilan yang akhirnya dimenangkan dengan kebenaran. Ya, jadi yang hak itu dapat mengalahkan yang batil. Makanya disebut yaumul furqan. Yaumul taqal jam'an, dan di situ juga disebut dengan hari bertemunya dua pasukan. Tuh iltaqa artinya bertemu. Al jam'an artinya dua pasukan perang. Antara pasukan perang yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kaum muslimin, dan ya pasukan orang-orang kafir yang saat itu dipimpin oleh Abu Jahal, Abu Sufyan, ya, dan yang lain-lain, para ya pemimpin kafir Quraisy Mekah saat itu. Maka disebutlah tanggal 17 Ramadan itu disebut yaumal taqal jam'an. Pada hari itu disebut ya bertemunya dua pasukan besar. Fi Ramadan, itu pun terjadi pada bulan suci Ramadan. Wa fi Ramadana kana fathu Makkah al-musyarrafati, dan pada bulan Ramadan juga terjadi Futuh Mekah yang mulia. Jadi Futuh Mekah artinya Mekah ditundukkan, ditaklukkan oleh Nabi Muhammad, oleh kaum muslimin. Itu pun terjadi pada apa? Pada bulan Ramadan. Kemudian wadukhulun nasi fi dinillahi afwaja, manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Itu terjadi pada tanggal ya apa? 17 Ramadan, di bulan Ramadan juga. Ya, jadi Futuh Mekah yang menyebabkan banyak masyarakat ya orang-orang Mekah saat itu berbondong-bondong masuk agama Islam. Makanya ada surah tuh yang kita sering baca, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Itu memberikan satu gambaran masyarakat kota Mekah secara berbondong-bondong mereka masuk ke dalam agama Islam. Makanya disebut dengan Futuh Mekah. Apa artinya futuh? Ya, ditaklukkan. Jadi kota Mekah ditaklukkan. Nah, setelah Futuh Mekah nggak ada lagi namanya hijrah, udah nggak ada lagi hijrah. Sebab Mekah Madinah sama aja udah. Karena itu ya sudah dikuasai oleh orang-orang Islam. Wa fihi Lailatul Qadri, dan di dalam bulan suci Ramadan itu ada yang namanya Lailatul Qadar. Allati hiya khairun min alfi syahrin, yang nilainya itu lebih bagus daripada 1000 bulan. Wa man adrakaha, dan siapa-siapa yang menemukan bulan ya Ramadan yang ada yaitu Lailatul Qadarnya, wa amila fiha, kemudian dia sempat beramal di Lailatul Qadar bi taatillahi, dengan taat kepada Allah, isnatai asarosanatan masalan, dia bisa mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar selama 12 tahun, berarti 12 kali. Kana bimasabati man asya fi taatillahi, maka bandingannya sama aja, dia mendapatkan ganjaran pahala orang yang hidup dalam taat kepada Allah
alpasanatin, 1000 tahun. Tuh. Jadi Bapak, Saudara, kalau kita nih di bulan Ramadan 12 kali puasa Ramadan, kita menemukan Lailatul Qadar, berarti sama aja kita ibadah seperti 1000 tahun. Tuh, alpasanah. Kita dikasih hidup di dalam taat kepada Allah apa? 1000 tahun. Kalau kita bisa menjalankan ibadah taat kepada Allah selama Ramadan berturut-turut 12 kali, isnatai asarosanatan, 12 tahun. Kita dikasih kesempatan 12 tahun bisa menemukan bulan Ramadan. 12 kali berarti sama seperti kita menjalankan ibadah dikasih usia berapa tahun? 1000 tahun. Tuh, umat Nabi Muhammad beruntung banget. Padahal usia umat Nabi Muhammad itu baina sittin wa sab'in, antara 60 dan 70. Tapi kalau dia dikasih kesempatan bisa aja ibadah Ramadan 12 kali, berarti 12 tahun. Tahun ini terus, misalnya ketika dia usia balik berapa tahun? Ya taruhlah dari usia 20 tahun 20 tahun sampai usia 32 tahun. Dia bisa memanfaatkan setiap Ramadan, momen-momen Ramadan dimanfaatkan. Ya itu udah 12 kali didapatkan. Sama seperti dia taat kepada Allah selama hidupnya 1000 tahun. Jadi 1000 tahun itu digunakan buat taat doang sama Allah, kagak ngapa-ngapain, taat terus 1000 tahun. Masya Allah, itu termasuk hal yang sangat istimewa yang hanya diberikan buat siapa? Buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahal syai'un a'zamu min zalika wa ajallu qadran. Maka adakah sesuatu yang lebih besar dibanding itu dan lebih agung ukurannya? Nggak ada lagi. Hanya itu. Allah hanya memberikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kam fi ramadana minal barakati wal khairati, dan berapa banyak yaitu keberkahan dan kebaikan. Patuba, maka beruntunglah man arafa qadrahu, bagi orang mengetahui yaitu ukurannya. Waqtanim auqatahu, atau waqtanaba auqatahu, dan dia benar-benar bisa ya memanfaatkan waktu-waktunya, wasaatihi, dan saatnya, wastaghraqa dan dia bisa benar-benar memanfaatkan malam-malamnya, wa ayyamahu, dan siang-siangnya, bifi'li ma yuqarribuhu min rabbih, dengan mengerjakan amal-amal kebaikan yaitu dari Tuhannya. Dzalika fadlullahi, itulah anugerah Allah, yu'tihi may yasha, yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, sementara Allah itu zat yang memiliki anugerah yang sangat besar. Itu begitu Bapak Saudara. Makanya kita dianjurkan untuk benar-benar ya apa? Memanfaatkan waktu-waktu tersebut, habiskan malam-malamnya dan siangnya dengan selalu bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu merupakan anugerah yang Allah berikan, dan Allah itulah zat yang memberikan anugerah yang sangat besar. Wa'lam, dan ketahuilah, anna abdolas siyami siyamus syahri Ramadan, puasa yang paling mulia itu adalah puasa di bulan Ramadan. Jadi dari sekian banyak yang namanya puasa-puasa, maka puasa yang paling afdol yaitu puasa Ramadan. Wa kadzalika yakunul amru fi jami'il faraidi, begitu juga adalah perintah pada semua yang fardu-fardu, akni annaha takunu afdal minan nawafil. Yang saya maksud bahwasanya ya itu pun lebih afdal daripada yang sunnah-sunnah, allati min jinsiha, yang dari jenisnya, bisyai'in katsirin, yaitu dengan sesuatu yang banyak. Liqaulihi alaihi salam, karena ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang riwayatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti hadisnya qudsi. Mataqarrabal mutaqarribuna ilayya bimisli ada imabtaradtuhu alaihim wa la yazalul abdu yataqarrabu ilayya binawafili hatta uhibbahu. Jadi kata Allah, selama
orang-orang yang dekat ya kepada aku, melaksanakan segala sesuatu yang aku wajibkan, dan dia senantiasa mendekatkan diri dengan yang sunnah-sunnah, sehingga nantinya saya akan mencintainya. Jadi kalau kita pengen dicintai oleh Allah, persyaratannya kita selalu taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana cara metode kita mendekatkan diri kepada Allah? Satu, laksanakan yang diwajibkan oleh Allah. Jadi kewajiban dulu. Kewajiban Bapak Saudara jangan sampai kita tinggalkan. Misalnya sholat 5 waktu, itu harus benar dulu, sempurnain. Puasa Ramadan, itu kewajiban, laksanakan benar secara sempurna. Nah kalau yang wajib-wajib kita udah laksanakan secara sempurna, ditambah dengan yang sunnah-sunnah. Nah tambahin dah yang sunnah-sunnah. Insya Allah kalau ada hamba-hamba Allah yang model begini, nanti saya akan cintainya. Hatta uhibbahu, sehingga saya akan mencintai dia. Nah kalau udah Allah cintai, maka nanti hadisnya secara sempurna, tangannya tangan Allah, kakinya kaki Allah, mulutnya mulut Allah, matanya mata Allah. Kenapa? Karena dia udah begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut dengan wali min auliyaillah. Jadi kalau wali min auliyaillah kan matanya, cara pandangnya ya mata Allah, ngomongnya itu mulutnya adalah mulut Allah. Jadi apa yang keluar enak aja. Telinganya itu telinga Allah, sehingga yang selalu didengar adalah yang baik-baik saja. Ya. Tangannya tangan Allah, kakinya kaki Allah. Itu begitu. Kenapa? Karena orang ini udah termasuk wali min auliyaillah. Itu kekasih dari kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Yang tadi. Jadi kita harus selalu terus bertaqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, cara mendekatkan diri kita kepada Allah, laksanakan yang fardu yang benar. Sholat yang benar dulu. Ini kadang-kadang ya 2:30, jam 2 pada wiridan. Jam 4 ditidur, sholat subuhnya ditinggal. Ya ini kan gak benar namanya. Ya jangan begitu. Kalau mau wirid dari jam 2 terus sampai subuh, jangan tidur dulu, kerjain sholat subuh dulu. Sebab sholat subuh itu inti yang wajib. Seorang wali min auliyaillah, yang pertama dikerjakan yang wajibnya dulu. Ini kadang-kadang ada orang yang wajibnya ditinggalkan, yang sunnahnya dicari-cari. Ya begitu. Ketika yang wajib ditinggalin, ditidur. Ya kenapa ente kagak sholat jamaah subuh? Mohon maaf, ya saya habis wiridan kesiangan, bangun jam 6. Nah begitu. Jadi salah Bapak Saudara. Ya salah. Jadi dalam hadis ini, kalau orang itu pengen menjadi kekasihnya Allah, bertakarublah kepada Allah. Bagaimana cara bertakarubnya? Yaitu satu, jalankan yang wajib-wajib terlebih dahulu dengan sempurna. Nah nanti setelah yang wajib baru yang sunnah. Nah kalau udah wajib dikerjakan secara sempurna, ditambah lagi dengan yang sunnah-sunnah, sehingga hatta uhibbahu, tuh kata Allah begitu, sehingga saya akan mencintai hamba saya yang model begitu. Ya jadi kalau kata orang-orang tua kita tuh, yang wajib itu disebut kampak. Nah kalau yang sunnah-sunnah disebut apa? Jarum. Jadi jangan nyari jarum, kampak ditinggalin. Ya paham gak begitu? Ya, jadi kampak udah ketahuan gede ada, itu kerjain dulu. Sholat isya jamaah, sholat subuh jamaah, itu kampak. Nah kalau wiridan jam 1, jam 2, itu namanya apa? Jarum. Jangan kita nyari jarum, sholat subuhnya ditinggalin. Jangan. Ya. Jadi yang pertama harus faraid, yang wajib-wajib dulu. Ya. Nah setelah yang wajib baru yang nawafil, yang sunnah. Seperti itu. Al-hadisa, bacalah hadis secara sempurna. Summa saumul ashuril hurum, kemudian puasa ashurul hurum. Tuh jadi tadi setelah wajib puasa,
ya Ramadan yang paling istimewa. Nah baru nanti di bawahnya puasa wajib, ya apa? Puasa di bulan-bulan yang dimuliakan. Jadi ini peringkat ya setelah puasa Ramadan, puasa sunnah apa? Puasa sunnah yang dilakukan pada Ashhurul Hurum. Wahia arba'atun. Bulan-bulan yang dianggap mulia itu ada 4 Bapak Saudara. Yang pertama Zulqa'dati, namanya Zulqa'dah. Yang kedua wa Zulhijjati, Zulhijjah. Terus wal Muharramu, bulan Muharram, wa Rajabu, dan bulan Rajab. Jadi ada 4 bulan. Dalam 1 tahun Allah kasih ada minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang dimuliakan. Nah itu kita dianjurkan untuk berpuasa. Jadi setelah puasa Ramadan ada puasa sunnah yang sangat istimewa. Apa? Puasa yang dilakukan pada bulan-bulan yang dimuliakan, yang disebut dengan Ashhurul Hurum. Ada berapa bulan? Ada 4 bulan. Silakan berpuasa di bulan Zulqa'dah, di bulan Zulhijjah, di bulan Muharram, dan di bulan Rajab. Jadi 3 ini disebutkan secara berurutan: Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Nah yang satu misah sendiri, bulan Rajab. Cuma kadang-kadang orang ya Zulqa'dah itu jarang yang perhatiin. Dibilang Zulqa'dah itu bulan apa? Ya bulan Apit. Ya Syawal, habis Syawal Apit. Karena dibilang bulannya kejepit. Ya. Padahal itu bulan istimewa, termasuk min Ashhuril Hurum, Zulqa'dah itu. Jadi kan habis Ramadan apa? Syawal. Itu Syawal ada orang pada puasa 6 hari ya. Ya 6 hari bulan Syawal. Nah habis Syawal ada Zulqa'dah. Itu Zulqa'dah termasuk min Ashhuril Hurum. Ya termasuk Ashhuril Hurum. Kita disunahkan puasa di situ. Para wali min auliya ilah tuh jalanin Bapak Saudara yang namanya puasa di bulan Zulqa'dah. Nah nanti habis Zulqa'dah ada lagi Zulhijjah, bulan haji namanya. Nah bulan haji ada lagi bulan Muharram. Nah kan 3 berturut-turut disebut. Nah yang satu misah, bulan Rajab. Ya makanya kalau kita berpuasa mau 1 hari, mau 2 hari, mau 3 hari dan seterusnya, itu bagus. Ya puasa di Ashhurul Hurum namanya. Mana dalilnya? Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bulan-bulan di sisi Allah itu ada 12. Ya, fi kitabillah yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Yauma khalaqas samawati wal ard, di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Minha, dari 12 bulan itu, arba'atun hurum, yaitu ada 4 yang dimuliakan. Nah 4 itu nanti disebutkan dalam hadis. Ya, jadi kalau 4 bulan dijelaskan dalam Al-Quran. Nah bulan-bulannya apa aja? Nah itu keterangannya dalam hadis Nabi. Yang pertama bulan Zulqa'dah, yang kedua bulan Zulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, yang keempat bulan apa? Bulan Rajab. Wa qad warada, dan sungguh telah datang keterangan hadis, anna sauma yaumin minal ashhuril hurum, sesungguhnya puasa 1 hari saja dari bulan-bulan Ashhurul Hurum, ya'dilu siyama salasina yauman, sebanding kita puasa 30 hari min ghairiha, daripada yang lainnya. Jadi ini istimewa Bapak Saudara. Jadi kalau kita puasa di bulan Ashhurul Hurum 1 hari aja, itu sebanding kita puasa 30 hari. Ya Allah, enak banget itu. Ya, makanya banyak orang-orang yang solih itu kalau di bulan Ashhurul Hurum pada puasa. Kadang 1 hari, mau 2 hari, mau 3 hari. Sebab 1 hari aja nilainya itu sama seperti puasa berapa hari? 30 hari. Ya, nilainya. Kalau Zulqa'dah 1 hari, Zulhijjah 1 hari, Muharram 1 hari, Rajab 1 hari. Udah 1 dikali 30, 4 kali 30 berarti udah 120 hari. Itu begitu. Bagaimana kalau puasanya lebih dari 1 hari? Kadang-kadang ada yang sampai ya seminggu. Ya ada orang bulan Rajab puasa dari tanggal 1 sampai ya tanggal 10.
Ada orang ya bulan Zulhijjah puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Ada bulan Muharram tanggal 1 sampai tanggal 10 yang disebut dengan Asyura. Masya Allah, itu pahalanya besar sekali Bapak Saudara. Ya karena 1 hari aja kita puasa di Ashurul Hurum itu sebanding dengan puasa 30 hari. Wasiyamu yaumin min Ramadana, dan puasa 1 hari di bulan Ramadan ya'dilu salasina yauman minal Ashurul Hurum, yaitu sebanding 30 hari daripada bulan Ashurul Hurum. Jadi tetap yang paling istimewa puasa di bulan Ramadan. Nah, habis puasa di bulan Ramadan baru puasa di bulan Ashurul Hurum. Nah, setelah di Ashurul Hurum baru di bulan-bulan yang lainnya. Seperti itu. Wa waroda, dan telah datang keterangan hadis anna man soma salasata ayyamin, siapa-siapa yang berpuasa 3 hari mutatabi'atan, hal keadaannya berturut-turut, min syahrin minal harami, yaitu dari bulan Muharram, al khamis wal jum'ah was sabat. Misalnya ada orang puasa berturut-turut 3 hari, yaitu hari Kemisnya, hari Jumatnya, hari Sabtunya. 3 hari berturut-turut dari bulan yang mulia. Apakah bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. 3 hari ini Bapak Saudara berturut-turut diambil dari hari Kamis mulainya. Kamis, Jumat, Sabtu. Ya, Kamis, Jumat, Sabtu. Apa manfaatnya? Ba'adahullahu minan nar. Maka Allah akan jauhkan dirinya dari api neraka. Tuh, jadi itu manfaatnya begitu. Jadi Sabtu, ya, habis Sabtu terus apa? Ya, dari hari Kamis, habis Kamis Jumat, habis Jumat Sabtu. Nah, itu manfaatnya apa? Ba'adahullahu minan nar. Allah akan jauhkan ya dari apa? Dari api neraka. Wa minas sunnati, dan diantara puasa sunnah lagi siyamu sittin min Syawal, puasa 6 hari daripada bulan Syawal ala asari Ramadan, yaitu ngikutin setelah Ramadan. Taudian lahu wajabran lil khalali, sebagai salah satu bentuk untuk menyempurnakan dan menambal kalau ada yang kurang-kurang. In arodo fihi lis-shaimi. Tuh, jadi kalau memang ada bagi orang berpuasa tadi. Kenapa? Wan nawafilu, memang yang sunnah-sunnah itu jawabirul paroidi, yaitu fungsinya untuk menambal ya yang pardu-pardu. Jadi kalau kita habis puasa Ramadan, kita ikuti puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, itu fungsinya untuk menambal dan menyempurnakan puasa Ramadan kita. Seandainya puasa Ramadan kita kurang sempurna, jadi sempurna tuh dengan sebab apa? Puasa 6 hari di bulan Ramadan. Nah, seperti itu Bapak Saudara. Sama sholat wajib kita itu nanti bisa ditambal dengan sholat sunnah. Ada hadisnya tuh, ketika ya malaikat ditanya, wahai malaikat, coba lihat bagaimana sholat hambaku. Dilihat sholat pardunya ternyata banyak kekurangannya. Akhirnya kata Allah, coba lihat malaikat, ada enggak hambaku itu sholat sunnahnya? Dilihat, oh ternyata banyak sholat sunnahnya. Kata Allah, sudah, sholat sunnah itu jadikan sebagai alat penambal. Ya, jadi nambal ya apa? Sholat wajibnya yang belum sempurna. Nah, sama puasa Ramadan begitu. Puasa Ramadan bisa ditambal dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Itu begitu. Itu nanti di akhirat. Kalau di dunia ya tetap kagak bisa. Ya kalau di dunia kita utang puasa Ramadan ya wajib dikodok. Jangan bilang begini, oh udah saya udah ganti dengan puasa sunnah, nggak bisa. Puasa sunnah fungsinya menambal nanti di akhirat. Sama juga kita ninggalin sholat wajib, itu nggak bisa. Oh udah saya laksanakan qobliyah ba'diyah sebagai penambal kekurangan saya, nggak bisa. Kalau kita ninggalin sholat wajib harus dikodok. Di dunia mesti dikodokin gitu. Cuman nanti di akhirat
itu kalau ada kekurangan amal fardu bisa ditambal dengan amal sunnah. Sholat fardu masih banyak kurangnya, ya masih banyak bolong-bolongnya, maka nanti bisa ditambal dengan sholat sunnah. Puasa wajib Ramadan ternyata masih banyak kekurangannya, nah nanti bisa ditambal dengan apa? Dengan puasa sunnah. Lebih-lebih puasa sunnah yang 6 hari di bulan Syawal yang memang dijalankan itu setelah dilaksanakan puasa apa? Ramadan. Itu begitu ya. Makanya dibilang wan nawafil jawabirul faraid. Jadi yang sunnah-sunnah itu fungsinya sebagai penambal daripada yang fardu-fardu. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadana summa atbahu sittan min syawal faka'annama shomaddah kullahu. Siapa-siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia puasa setahun penuh. Tuh, jadi orang kalau puasa 6 hari di bulan Syawal habis Ramadan, itu manfaatnya kata Nabi sama seperti dipuasa setahun penuh. Masya Allah, setahun penuh dipuasa. Wa minal fadaili, dan diantara keutamaannya lagi saumu yaumi Arafah, yaitu puasa hari Arafah. Puasa hari Arafah itu setiap tanggal berapa? Tanggal 9 di bulan Zulhijjah. Jadi tanggal 9 bulan Zulhijjah itu disebut dengan yaumu Arafah, puasa di hari Arafah. Wa huwa yaumul haji, yaitu hari haji at-tasi yang ke-9 min Zulhijjati, dari bulan Zulhijjah. Jadi masuknya tanggal 9 daripada bulan Zulhijjah. Wa qad warada, dan sungguh telah datang keterangan hadis, anna saumahu, bahwasanya puasa hari Arafah yukaffiru sanataini, fungsinya bisa menebus dosa-dosanya selama 2 tahun. Jadi dosa kita 2 tahun dihapuskan dengan sebab kita puasa hari Arafah. Itu berdasarkan hadis Nabi. Qalal ulama'u, berkata para ulama, wa huwa afdalu yaumin, dan dia merupakan hari yang paling afdal, yusamu fis sanati, yaitu dipuasa pada tahun tersebut, ya ba'da Ramadan. Ya, yusamu fis sunnati. Ya, jadi dia puasa sunnah ba'da Ramadan, setelah Ramadan. Ada ulama yang punya pendapat setelah Ramadan yang paling afdal katanya puasa sunnah di hari Arafah. Tapi tadi yang bilang ya di bulan Muharram, ya Ashhurul Hurum. Ya, tapi ini dibilang tanggal 9-nya. Berarti Ashhurul Hurum juga, cuma lebih dikhususkan yaitu pada tanggal 9-nya. Wala yustahabbu lil haji ayyasumahu, dan tidak disunnahkan bagi orang yang melaksanakan ibadah haji berpuasanya li ajlil quwwati ala du'a, karena untuk memberikan kekuatan atas doa fil mauqif, pada saat lagi wukuf. Tuh, jadi untuk orang-orang yang ibadah haji kagak disunnahkan puasa ya tanggal 9 hari Arafah. Tetapi yang disunnahkan itu hanya kita yang kebetulan enggak melaksanakan ibadah haji. Nah, sementara kalau orang-orang yang kebetulan melaksanakan ibadah haji, dia tidak disunnahkan puasa hari Arafah. Kenapa? Karena dia lagi sibuk, Bapak Saudara, sedang melaksanakan apa namanya? Wukuf di padang Arafah. Jadi orang yang lagi wukuf di padang Arafah tuh kagak dianjurin puasa. Biar difokus berdoa aja. Udah doa aja. Itu doa begitu kuat asarnya, pengaruhnya. Jadi dengan dia berdoa itu asarnya begitu kuat, pengaruhnya begitu kuat, sehingga enggak perlu dengan puasa. Nah, kita yang kebetulan mungkin enggak melaksanakan ibadah haji, di rumah, di kampung kita, di negara kita masing-masing disunahkan untuk berpuasa 1 hari, namanya puasa hari Arafah. Itu begitu, supaya kita enggak luput dari ganjaran pahala Arafah. Kalau saudara-saudara kita yang kebetulan ada di padang Arafah, dia disunahkan berpuasa. Kenapa? Karena dia lagi ya sibuk untuk melakukan wukuf di padang Arafah. Yang wukuf itu doanya udah punya kekuatan yang lebih kebanding daripada puasa.
Tuh begitu. Jadi doanya aja udah punya kekuatan yang sangat ya dahsyat saat-saat dia lagi wukuf di padang Arafah. Wal qiyamu bil manasiki, dan juga dia sedang melaksanakan manasik. Ya nanti dia mau melaksanakan ya kegiatan-kegiatan lainnya. Ya malamnya dia harus mabit di Muzdalifah. Dari mabit di Muzdalifah nanti dia harus ya ke Mina. Nah dari Mina dia harus melontar. Kan ini artinya perlu tenaga ekstra, tenaga yang kuat, sehingga tidak disunahkan untuk apa? Berpuasa. Sebab Bapak Saudara, orang kalau yang haji itu yang paling berkesan di situ tuh. Tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12. Ya, jadi 4 hari. 4 hari Bapak Saudara. Mungkin Bapak-bapak yang sudah melaksanakan ibadah haji harus ingat, oh iya benar, pada saat saya berangkat dari hotel saya mau menuju padang Arafah, Bapak Saudara udah pakai pakaian ihram, ya kan? Udah pakai pakaian ihram, naik ke bis, ya berangkat ke Arafah. Malamnya udah sampai di Arafah. Besoknya wukuf. Ya, besok mau wukuf di padang Arafah. Itu malam ya udah pakai pakaian ihram, nggak boleh sembarangan. Ya, seperti itu. Nah kemudian siang harinya dari mulai tergelincir matahari, ya dia udah mulai wukuf terus sampai asar, terus sampai maghrib. Maghrib siap-siap mau berangkat ke Muzdalifah. Tuh, dari Muzdalifah ngambil batu, ya ngambil batu minimal 7 lah. Nah habis itu berangkat lagi ke Mina. Sampai di Mina, ya nanti dia harus melontar, namanya melontar Jumratul Aqobah. Nah, habis Jumratul Aqobah cukur dia. Habis cukur, ya ada yang langsung ke Mekah tawaf ifadah, ada yang kembali lagi ke Mina untuk melanjutkan mabit di Mina namanya. Sampai tanggal ya 11, 12. Kalau tanggal 12 boleh dikembali lagi. Selesai sudah. Selain dia harus melontar. Ada juga yang sampai tanggal 13 melontar lagi 1 hari. Itu namanya napar awal, ada napar sani. Kalau napar awal dia berarti tanggal 12 udah pindah, dia udah enggak lagi di Mina, langsung ke Mekah. Kalau sampai tanggal 13 berarti dia buat napar sani. Itu yang paling berkesan itu aja Bapak Saudara. Ini yang paling capek. Makanya kenapa tanggal 9 orang yang haji kagak disunahkan berpuasa. Karena memang dia mesti punya tenaga, kekuatan yang ekstra untuk menjalankan ya itu bagian-bagian terpenting dari haji. Ya makanya al-hajju Arafah. Haji itu sebenarnya ya wukuf di padang Arafah. Tuh begitu. Jadi orang kalau kagak wukuf kagak sah hajinya. Ya ada orang haji enggak wukuf, ya enggak boleh, enggak sah. Alasan apapun enggak boleh. Nah begitu Bapak Saudara. Jadi artinya nih yang namanya tanggal 9 hari Arafah, hari yang sangat istimewa. Sehingga kita pun yang memang berada di rumah, yang kebetulan kagak pergi haji, ya dianjurkan supaya memanfaatkan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya. Bagaimana caranya? Puasa 1 hari di tanggal 9 yang disebut dengan puasa Arafah. Sehingga kata Nabi, dengan dia puasa 1 hari Arafah, yukaffiru sanataini, itu bisa menebus, ya menghapuskan dosa-dosanya selama 2 tahun. Tuh begitu. Wasaumu yaumi Asyura, ada lagi disunahkan puasa hari Asyura. Hari Asyura itu apa? Wahwal asyiru minal Muharram, yaitu tanggal 10 daripada bulan Muharram. Wa qad warada anna saumahu yukaffiru sanatan, dan sungguh telah datang keterangan hadisnya bahwasanya puasa di bulan Muharram itu dapat menghapuskan 1 tahun dosa-dosanya. Ya, jadi kita puasa 1 hari tanggal 10 disebut Asyura di bulan Muharram. Itu fungsinya dosa kita setahun bisa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari Arafah dosa kita 2 tahun dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itulah diantara ya puasa-puasa sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah melaksanakan puasa wajib, yaitu puasa Ramadan.
Nah, mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan pagi hari ini ada manfaatnya. Nanti baru kita lanjutkan dengan wal mustahab minas syam, siam salah satu ayam. Nanti baru kita lanjutkan lagi ya puasa-puasa sunnah yang lainnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan pagi hari ini ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin jamaah sekalian. Akhirnya manakala di sana sini terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wa mal kamal illa lillah, tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Ya, silahkan. Oh iya, ya nanti kita akan masuk juga, cuma kita belum sampai aja. Itu ada lagi, ya tanggal 8-nya hari Tarwiyah, sehingga kita disunahkan juga puasa. Cuma ya keistimewaannya lebih ya tanggal 9 gitu. Makanya kan kita disunahkan puasa di bulan Zulqa'dah itu, kalau ya, di bulan Zulhijjah itu kalau bisa dari tanggal 1. Tanggal 1 ya sampai tanggal 9. Kalau kita kagak mampu ya dianjurkan ya minimal Senin Kemisnya dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau nggak mampu juga minimal 2 hari aja dah Tarwiyah sama Arafah. Kalau kagak mampu juga Arafahnya jangan ditinggalin. Jadi yang paling inti Arafahnya emang yang paling tinggi nih. Nah makanya disebut Arafah. Tapi nanti ada hadis-hadis lain yang menjelaskan bahwa hari Tarwiyah pun itu ada keistimewaannya. Ya makanya kita ya dianjurkan puasanya 2 hari. Pertama tanggal 8 hari Tarwiyah, kedua tanggal 9 hari Arafah. Tapi kalau kita kagak mau ya udah tanggal 1 aja minimal, ya tanggal 9 aja 1 hari Arafahnya begitu. Jangan sampai dari tanggal 1 sampai tanggal 9 kagak ada sama sekali. Sayang banget. Nah begitu. Jadi minimal 1 hari. Ya, kalau kita yang lebih mantep 2 hari. Kalau lebih mantep lagi dari tanggal 1. Ya dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Wah hebat dah tuh. Ya seperti itu. Ya. Ya silakan. Kalau umpama orang tua kita dulu sakit di rumah sakit lama, Iya. sebelum meninggalkan sholat fardunya, itu apa anaknya bisa mengkodok? Iya. Begini Bapak Saudara, kalau terkait dengan puasa dan sholat, kalau puasa itu bisa kita bayar dengan bayar mud namanya, fidyah. Tapi kalau sholat itu pendapat yang mu'tamad, nggak bisa dibayar dengan fidyah, tetapi dikodoin. Siapa yang mengkodokkan? Ahli waris. Di antaranya anak. Kalau orang tua kita dulu sebelum meninggal dunia karena dalam posisi sakit sehingga dia ninggalin beberapa waktu sholat, nah udah yang terbaik ya keluarga yang kodoin gitu. Misalnya sholat zuhur, usolli fardhu zuhri kodoan li abi, kalau ayahnya. Kalau ibunya li ummi, gitu aja. Usolli fardhu zuhri kodoan li abi atau kodoan li ummi. Saya kodok untuk ayah saya atau saya kodoin buat ibu saya. Itu yang bagus begitu. Ya makanya kalau banyak, kita punya keluarga banyak, bagi-bagi. Ente sholat zuhurnya, abangnya sholat asarnya, nah terus adiknya misalnya sholat maghribnya. Nah begitu nggak apa-apa. Ya tapi kalau puasa nggak perlu dikodoin, bayarin aja fidyah. Makanya ada tuh orang bayar fidyah begitu. Ya untuk membayar kodok Ramadannya 1 mud 1 hari, 1 mud 1 hari. Ya tuh begitu. Kalau kita punya beras 3 liter untuk 4 hari. Ya sebab 1 mud itu 3/4 liter, nggak sampai 1 liter enggak. Ya kalau kita punya beras 3 liter berarti itu cukup untuk 4 hari. Kalau kita punya beras 60 liter bisa untuk 80 hari, 80 mud. Nah begitu Bapak Saudara. Ya jadi untuk puasa boleh dibayarin fidyahnya, tapi untuk sholat itu ahli waris yang mengkodokkannya. Itu begitu. Ya. Ada lagi? Kalau itu kalau kita membayar mudnya, apa nggak perlu kodok lagi? Enggak. Udah bayar mud, gak usah dikodoin, cukup dengan mud aja. Gitu.
Tapi kalau kita masih hidup ya kodoin. Tapi kita udah meninggal, nanti keluarga yang bikinin mood. Jadi maksudnya yang masih hidup Ustaz. Contoh anak saya kan kemarin ini sakit. Iya. Dia tinggalkan 20 hari. Iya. Sekarang dia lagi laksanain anak saya nih. Nah itu dia setelah itu dia nggak bayar kontolan apa? Dia Kodok. nggak bayar moodnya enggak? Enggak, kalau dikodoin. Kalau dikodoin enggak. Kecuali nanti kalau seandainya ada orang meninggal dunia belum sempat mengkodok Ramadan, maka dibayarin moodnya. Kalau dia masih sehat, jangan bayar mood dulu. Ya, nanti dikodoin. Tapi kalau seandainya dia ya belum sempat mengkodoin, tapi Allah sudah ambil, ya meninggal dunia, maka keluarga wajib bayarin apanya? Fidyahnya. Ada orang terlambat mengkodok puasa, bayar mood juga. Seperti orang perempuan nih, misalnya di head, ya udah masuk Ramadan lagi, head yang kemarin belum sempat dikodoin, ya, nah itu nanti dibayar mood sebagai terlambatnya mengkodok puasa. Tapi kodoknya tetap wajib, begitu. Karena dia punya utang misalnya 5 hari, ya wajib juga dibayar. Kodok tetap, bayar mood tetap. Kenapa bayar mood? Terlambat. Jadi kalau udah terlambat masuk Ramadan lagi, yang Ramadan kemarin belum dikodoin, dia kena denda. Dendanya itu mesti bayar apa? Bayar mood, 1 hari 1 mood. Nah begitu. Iya siapa aja, laki-laki juga kalau sakit misalnya, tapi dia terlambat sampai 1 tahun belum mengkodoin sampai Ramadan lagi. Nah itu kodoknya tetap, tapi dia mesti ada ya bayar denda sanksi karena terlambatnya mengkodok puasa Ramadan. Itu begitu. Makanya bayar fidyahnya karena terlambatnya ya kodok puasa Ramadan, begitu. Kenapa? Iya. Iya. Maksudnya selama hidupnya gitu. Iya. Iya, anak yang birrul walidain, ya mesti begitu. Kita sebagai salah satu bentuk kita bakti sama orang tua kita. Nah begitu. Iya, ya artinya semampu kita, gitu. Apa sih sampai enggak sholat kan begitu? Sebabnya apa? Gitu. Seumur hidup kagak sholat, ya bukan orang Islam kali. Ya, kalau seumur hidup kagak sholat, mungkin kalau yang namanya kagak sholat sewaktu-waktu doang. Kalau dari lahir sampai usianya 80 tahun, sampai 80 kagak sholat, masa sih? Ya kan gak mungkin. Nah begitu. Iya. Kalau seumur hidup kan tadi nanyanya seumur hidup, nggak mungkin lah minimal di sholat juga, gitu. Kalau orang Islam masa sih seumur hidup kagak sholat? Nah itu ngapain aja dia, begitu. Tapi kalau seandainya terjadi begitu, tetap kita sebagai anak punya kewajiban, cuma semampu kita. Mudah-mudahan semuanya kita serahin kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim. Mudah-mudahan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Cuma yang kita tanya, kenapa waktu hidup sampai seumur hidup kagak sholat? Nah begitu. Emang kagak ada yang nasehatin apa? Nah begitu. Paling-paling kan orang sebandel-bandelnya ya kagak sholat, ya hanya waktu-waktu tertentu. Kalau sampai seumur hidup usianya 80 tahun sampai 80 tahun mati kagak sholat-sholat. Nah begitu. Tapi kita tetap husnuzon. Ya sebagai anak terus minta sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kirim doa sebanyak-banyaknya. Yang kita mampu kita berinfak, kita bersedekah, pahalanya buat orang tua kita. Kalau kita lagi ingat kita kodoin buat orang tua kita, begitu. Ya. Itu salah satu bagaimana cara anak berbakti sama orang tuanya, seperti itu. Ya, silakan. Iya. Di dalam masalah sholat emang kita wajib belajar. Kalau nanti kita nggak tahu ya mana yang sunnah, mana yang rukun,
mana sunnah hayat, mana sunnah ab'ad, selama diyakini semuanya wajib masih sah. Kalau dibilang dari mulai takbiratul ihram sampai salam wajib semuanya, masih boleh, masih sah. Tapi kalau dibilang semuanya sunnah, ini yang kagak sah. Ya, dari mulai takbiratul ihram sampai salam itu hukumnya sunnah semuanya. Ya, ini kagak boleh. Tapi kalau selama diyakini yang paling tinggi wajib, masih boleh. Cuma nggak bagus. Itu namanya kelasnya kelas recehan. Ya mestinya dia harus tahu dari mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar, oh ini rukun itu. Terus dibaca doa iftitah, oh ini sunnah hayat. Dibaca Fatihah, oh ini rukun. Dibaca surah, oh ini sunnah. Nah begitu. Ketika dia bilang Allahu Akbar, oh ini takbir intikal, ini sunnah. Ketika dia ruku, nah ruku itu rukun. Bacaan pada saat ruku sunnah. Ketika dia bilang sami Allahu liman hamidah, ini sunnah. Ketika dia sedang i'tidal, dia tahu oh ini rukun. Tapi ketika membaca dalam waktu i'tidal Rabbana, itu hukumnya sunnah. Mestinya begitu. Sampai salam. Salam yang pertama rukun. Ya, salam yang kedua sunnah. Itu mestinya kita tahu begitu. Jadi nanti amal-amal sholat kita itu ada ya pengaruhnya, lebih tinggi nilainya kebanding daripada kita sholat nggak tahu sama sekali. Ketika ditanya, ente bisa bedain nggak mana yang rukun sholat, mana yang sunnah ab'ad, mana yang sunnah hayat? Oh Ustaz saya kagak ngerti dah, saya kagak tahu, yang penting saya sholat aja. Nah jangan begitu. Makanya kita ngaji tujuannya begitu, biar tahu ya, supaya kita tahu dalam sholat kita mana yang rukun, mana yang sunnah ab'ad, mana yang sunnah hayat, seperti itu. Nah kalau memang kagak tahu juga, dibilang udah semuanya rukun, semuanya wajib, masih sah. Yang kagak sah kalau dianggap semuanya sunnah. Ya, nah itu kalau dikata semuanya sunnah, kagak boleh. Ya kagak sah sholatnya. Begitu. Ya. Para bapak, para saudara, nah inilah yang dapat kita baca pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya, dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin jamaah sekalian. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.